Ribuan warga, santri, dan alumni Pondok Pesantren Zaidul Hasan Genggong Probolinggo, Jawa Timur, Rabu pagi menghadiri pelaksanaan Haul Hadratus Syekh Almarhum Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan. Kiai Muhammad Hasan, atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Kiai Hasan Sepuh Genggong, lahir di Probolinggo pada 27 Rajab 1259 Hijriah atau 23 Agustus 1843 Masehi. Beliau adalah putra dari pasangan suami istri Kiai Syamsuddin atau Kiai Miri dan istrinya Nyai Khadijah atau Nyai Miri. Semasa hidup, beliau senantiasa menimba ilmu sekaligus menjadi kadam atau membantu kiai tempat beliau belajar. Kesalehan, keikhlasan, dan kezuhudan beliau telah nampak sejak beliau masih muda. Bahkan dalam menuntut ilmu hanya sedikit bekal yang beliau bawa sebagai bagian dari tirakat atau upaya mendekatkan diri kepada Allah bagi santri yang sedang belajar. Keikhlasan dan kezuhudan perilaku hidup beliau mengantarkan beliau sebagai salah satu waliullah, bahkan hingga pada tingkatan wali kutub atau pemimpin para wali. Kisah-kisah tentang kewalian Kiai Muhammad Hasan telah banyak tersebar di masyarakat yang diperoleh oleh para wali lainnya baik saat masih hidup atau setelah wafat. Karomah dan barokah banyak dirasakan warga masyarakat. Tak hanya satu atau dua karomah yang nampak dari sosok Kiai Sepuh Genggong. Sebagian besar masyarakat telah mengetahui kelebihan yang dimiliki wali Allah ini, yang diceritakan baik oleh para santri dan alumni Pondok Pesantren Zaidul Hasan Genggong atau bahkan dari mereka yang mengalami langsung karomah Kiai Hasan Sepuh Genggong. Selain kealiman dan kesufiannya, almarhum Al-Arif Billah Kiai Muhammad Hasan Genggong juga dikenal masyarakat sebagai sosok kiai karismatik yang senantiasa berlaku santun dan lemah lembut, baik dalam bertutur sapa maupun dalam perilaku sehari-hari. Beliau juga dihormati dan dicintai masyarakat dari berbagai golongan karena kecintaannya kepada umat tanpa melihat status yang disandang. Tak hanya kecintaannya kepada Allah dan umat saja, bahkan kepada binatang pun Kiai Sepuh Genggong tak kuasa menyakitinya. Beliau ini banyak orang menganggap seseorang yang dikeramatkan. Dikeramatkan dalam arti karena memang banyak sekali teladan yang selama ini sangat diagungkan oleh masyarakat sekitar. Jadi ada beberapa hal, mungkin kelebihan-kelebihan beliau. Di antaranya yang pertama itu akhlak beliau. Akhlak beliau itu yang mungkin sangat langka ada di zaman sekarang. Beliau itu dikenal dengan seorang laki-laki dari kecil bahkan sampai kemudian beliau menjadi kiai itu dengan tutur bahasa yang sangat halus. Kemudian bahasa Maduranya juga sangat halus. Berlaku dan bicara kepada siapapun juga sangat halus. Tingginya pangkat Kiai Sepuh Genggong di hadapan Allah hingga seolah mampu mengetahui waktu kapan akan wafat dengan memberikan sejumlah isyarah dan wasiat kepada putra-putranya. Salah satunya saat beliau berusia 90 tahun yang mengisyarahkan Allah menambahkan umur 10 tahun hingga beliau berusia 100 tahun. Kemudian berisyarah kembali ditambah 10 tahun hingga berusia 110 tahun. Dan kembali memberikan isyarah ditambah umurnya 5 tahun hingga akhirnya beliau wafat di usia 115 tahun. Selain itu, beliau juga sempat merubah jadwal kembali ke pesantren para santri Pondok Genggong dari tanggal 15 Syawal menjadi tanggal 10 Syawal dan memberikan isyarah akan ada pengajian besar di tanggal 11 Syawal yang diketahui saat ini adalah haul wafatnya ulama soleh tersebut. Keikhlasannya dalam beribadah, akhlak yang santun dan lemah lembut, serta kecintaannya kepada umat inilah yang perlu diteladani kembali oleh generasi penerus termasuk para ulama saat ini, sebagai salah satu bagian dari akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Lutfi Hidayat melaporkan.